Gue terakhir sama Lutfi gue. Tuh hati-hati tuh. Dikit lu nyari demen gue punya masalah kak. Banget dah Udah pasti. kesana. What's up guys? Back again di Toxic FM. Orangnya hari ini dikit. Perasaan kok pas lu sama itu kayaknya kalau bertiga nggak sumpek banget dah. Udah kesana. Pas lu berdua sama gue kayaknya sumpek banget dah itu. Kayak hawa-hawa negatifnya tuh lebih banyak gitu dibanding kemarin gitu ya kan. Kemarin Iya kan tuh lihat aja tuh di layar kayaknya kemarin bertiga pas soalnya gitu. ini aura negatif ketemu aura negatif kan jadinya gitu kan. Lu negatif, gue negatif positif. Gitu. Emang iya ya? Iyalah. Iya. Negatif ketemu negatif lu tuh positif, gue positif. Jadinya negatif. Yang di belakang kamera yang negatif. jadinya primitif. Hari ini in frame lagi sama dia mau bahas apakah kita? Mau bahas helikopter. Yang lagi rame. Ah? Helikopter. Kasih Iya, helikopter jatuh di BSD. Oh iya iya. Itu ada. Lenceng aja dulu. Hari ini kita mau bahas yang lagi rame di TikTok. Boleh kan ya nyebut TikTok? Boleh, TikTok, Di Twitter. Twitter. Di perbioskopan. Iya, yang lagi mungkin orang-orang udah tahu kan. Kenapa ini rame lagi setelah kasus ini ditayangkan sebuah film yang dimana kalau udah ditayangkan film itu tuh kan pasti ada yang dilebih-lebihin, ada yang dikurang-kurangin kan pastinya. Kenapa ini kasusnya terkuak lagi dan itu kejadiannya itu udah 8 tahun yang lalu. Enggak dong. 10 tahun. 2014. 2016. 8 tahun dong, orang ramenya 8 tahun kok. Iya, 2016. Itu 2014 kasusnya- apaan ya? Kasus lu kali. Oh, bukan 2014 itu ini pesawat Malaysia Airlines MH370. Jadi sebenarnya kita mau bahas helikopter apa pesawat ini? Mau ngebahas Mau tentang ngebahas namanya Vina. Vina. Kalau di orang film namanya Vina sebelum 7 hari, tapi gitu. terkenalnya Vina Cirebon. Ya, Vina Cirebon. Oh ya, lu lebih tahu ya. Iya, Oke. kan itu. Kalau yang yang gua baca Kalau yang lu tahu, beritanya, yang lu setelah lu mencari yang gua tahu, tanggap dari beritanya, iya. semuanya sih lebih ke masih simpang siur ya. Kayak simpang siurnya tuh kayak ini tuh yang bener yang mana sih? Nah, Dari kenapa yang benar yang mana? Emang enggak, maksud gue tuh kayak gimana ya ceritanya? Itu kan udah lama banget ya. Terus kok baru iniannya sekarang nih? Emang sih waktu tahun berapa tuh udah booming video si rekaman itu tuh 2 tahun atau setahun yang lalu dari TikTok. Itu cuman gue lihat-lihat dong, ini apa sih gitu kan? Kayak mungkin rekaman bohong atau gimana, tapi ternyata itu rame dan itu ternyata bener videonya itu si temennya itu yang kerasukan video bukan video kali rekaman suara. Iya, rekaman suara, sorry, rekaman suara gitu. Gue masih mempertanyakan sih, itu siapa ya yang nyebarin rekaman suara itu ke sosial media? Iya, kok bisa sempet-sempetnya ya? Sedangkan dari cerita yang kakaknya si korban itu di podcastnya Denny Sumargo itu kan dia pas adanya rekaman suara itu dia langsung bawa bukti itu ke Polres kan? Polresnya di Cirebon gitu ya kan. Mau belibet ya. Tapi kenapa itu booming di sosmed ya? Ada yang tahu nggak sih? Gue nggak tahu sih. Gue nggak tahu sih. Gue sebenarnya kalau gue lebih kayak kalau lu lebih ambil ke ininya ya, apa namanya kasusnya ya, berjalan kasusnya itu kayak ini ada yang ngeganjel, ada yang ini. Kalau gue lebih ngelihat kasus ini tuh mirip-mirip kasusnya Mario Dandi. Ya. Yang kalau Mario Dandi itu yang diserang si Laki-lakinya. Kalau yang ini dua-duanya diserang. Ya mungkin karena emang lagi bersama. Iya, nah kalau gue lebih ngelihatnya ini tuh ya kasus-kasus kayak gini tuh terjadi karena si pelaku itu punya kekuasaan yang sebenarnya nggak bisa diinin sama si korban. Ya lu inget gak sih kata-kata yang lu punya uang, lu punya kuasa. Ya, kalau misalnya kita ngelihat jokes, kalau misalnya kita ngelihatnya dari sisi jokes, itu kayak aneh banget gitu loh. Tapi lihat deh, pelaku ini tuh rata-rata pelaku-pelaku yang secara tanda kutip
orang tuanya itu punya kuasa gitu, punya jabatan gitu, yang dia bisa beli hukum, dia bisa beli dia bisa bikin skenario dengan duit yang dia punya gitu. Iya, betul. Kayak kasusnya si Mario. almarhum Vina ini kan si korban pelaku utamanya itu kan belum ketangkap sampai sekarang. Belum. Dan ada yang bilang kejadiannya itu si Vina ini kecelakaan sama almarhum pacarnya. Kecelakaan, dan ketika di rekaman si Vina ini mengaku bahwa yang dirasuki arwahnya itu bilang dia itu dipukul, diseret, dibenturin ke motor dan segala macamnya. Nggak diseret, tapi dia tuh dipukul. Kan dia bilang Vina ini nggak diseret dari motor, nggak kan? Video suaranya sih kayak gitu ya. Dan itu tuh ya itu bukti kalau ada orang yang bisa beli hukum, ada orang yang bisa beli skenario gitu, ada orang yang bisa bikin skenario bahwa sebenarnya ini orang gue bunuh, tapi gimana caranya gue kasih duit segini, ya kasus itu nggak seperti itu, diputar balikan ya buat menutup itu balik lagi kesalahan. Uang itu menutupi kesalahan. Iya, uang, lu bisa ngelakuin segala hal dengan uang. Jangankan kasus kayak gini ya, misalnya bos lu atau siapa gitu, nggak menutup kemungkinan lah ketika dia punya usaha, gimana caranya dia biar nggak bayar pajak, ya dia gunakan uang itu untuk yang lain gitu. Ada istilahnya cuci uang. Lu punya uang supaya lu nggak bayar pajak gede, ya cuci uang gitu. Ya itu kalau itu adalah yang di Indonesia tuh itu tuh udah bukan hal yang tabu lagi gitu. Lu punya uang, supaya gimana caranya lu nggak kayak gini, ya lu beli gitu, lu sogok oknum-oknum tertentu gitu. Begitupun kalau misalnya di tempat lu restoran, ya gimana caranya, pasti adalah sisi gelapnya gitu. Begitupun di tempat kerja gue gitu, pasti ada sisi gelapnya. Semuanya gitu. pasti ada. Pasti ada sisi gelapnya. Pasti ditutupinya itu ya dengan uang. Iya, dan itu yang terjadi ya sekarang ini. Gue nggak akan gue nggak akan menutup mata bahwa akan ada kasus-kasus kayak gini lagi di kemudian hari gitu. Karena kasus kayak gini tuh banyak, cuman nggak ke blow up aja. Iya, ada cuman nggak ke blow up aja. Yang seviral ini sih. Apalagi sekarang itu zamannya sosial media kan. Kalau misalnya kita tarik 20 tahun ke belakang, ada kasus kayak gini paling cuman ya sekedar Pak nih anaknya kecelakaan gini-gini segala macam, nangis diproses hukum, ya paling sampai kecelakaan bilangnya. Tapi kalau misalnya netizen pasti dicari tahu sampai kasusnya itu ya benar-benar jadi yang lebih menyelidiki itu ya netizen ya. Nggak tahu ya, mungkin polisi juga udah menyelidiki, tapi ya mungkin baru bisa sampai sejauh itu kali. Cuman gitu di filmnya banyak kritik ya, ada yang posisinya kontra, ada yang sisinya pro. Kalau yang sisinya kontra mungkin kayak ini udah almarhum loh, kalau misalnya diperlihatkan kayak gini tuh kayak nggak etis. Ada di sisi satu lagi ya kita makanya kan dari pihak si korban yang lakinya itu, yang bapaknya kan juga Polres atau apa ya? Oh, Polri bapaknya. Polri bapaknya ya kan. Itu juga sebenarnya agak kurang srek karena dijadikan film ya. Gue pengen berak anjir. Dijadiin film sama bapaknya kayak, tapi bapaknya udah klarifikasi lagi mungkin karena ya mungkin kalau dari segi orang tua ya sedih sih kalau kayak cerita. Ini tuh cerita yang bener-bener kematiannya tuh nggak yang semua orang nggak mau sih, ya kan. Jadi kayak kalau diangkat lagi ya nggak tahu sih itu ceritanya bakal sama persis. Kita kan gue belum nonton sih filmnya kayak gimana, sama persis sama kejadiannya atau gimana kah gitu kan. Tapi kan itu kan pakai nama si Vina itu gitu kan. Gue mau dengerin rekaman suaranya. Makanya kalau misalnya lu perempuan gitu, hati-hati kalau misalnya bertutur kata sama orang itu, mungkin orang itu suka sama lu, tapi lu kayak gue punya cowok gitu, tiba-tiba lu ngomong yang semena-mena sama orang itu. Iya sih, pernah sih kan, gue cuman kalau gue dibalasnya dengan perkataan sih. Kalau yang di film itu kan karena si pelaku utama itu suka sama si cewek, dan kebetulan sebenarnya pelaku itu sama si korban cowoknya itu kan temenan. Oh gitu. Iya, yang gue denger sih gitu ya. Kita boleh nyebut nama nggak sih, sebenarnya udah viral sih. Si pelaku yang si Egi itu kan katanya udah temenan juga kan sama si Egi itu kan. Terus kalau gue sih suka sama si Vina itu kayaknya sih. Terus
udah ngungkapin berkali-kali ditolak, kalau kata kakaknya tuh ya ditolak berkali-kali gitu ya kan. Ya mungkin ya kita nggak tahu sih kenapa sih laki-laki kayak gitu, kalau ditolak sih udah ditolak gitu, gak usah ada dendam-dendam tersendiri gitu loh, maksudnya kayak nggak ada cewek lain gitu maksud gue. Apa emang gak laku sama cewek lain apa gimana, kan kita nggak tahu gitu. Ya Allah. Tuh kan gue baru kasih tahu anjir. Nggak, kita sekarang gue mau dengerin rekaman suaranya Vina dulu sih. Iya. Yang rekaman viral waktu itu. Pukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya panas. Kepalanya sih, Dede, kepalanya kenapa? Diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibantuin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina, temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan, dari tadi dia Egi Pak. Namanya Egi, temennya Egi, suka sama Vina. Terus Vina Sebenarnya dari adanya kesurupan ini tuh gimana ya? Lu percaya gak sih sebenarnya? Awalnya gue nggak percaya ya. Kalau lu mau nanya itu tanya sama Angelika Evita. Itu sih saran gue. Kalau misalnya ada dia nggak sih, gue takut dah. Tanyanya sama dia, kalau gua sebagai umat beragama, di agama kita kan diajarkan ya hal kayak gitu tuh kan ada. Iya, tapi kalau ya enggak, pertanyaan gua kalau yang Cuma kayak kan gua gitu nggak lu ngeliat percaya itu. apa enggak gitu aja. Gua 50-50 antara percaya atau enggak. Kita juga bisa bikin kok skenario kayak gitu. Iya ya. Ya kan kita juga bisa bikin. Gue mau mempersiapkan nih, gue bilang sama kalian, kita bikin film yuk, tapi ini kayaknya produksinya harus 4 tahun lagi deh. Kita pikirin nih dari sekarang film apa ya, kita bikin aja adegan kayak gitu. Lu anggap aja kesurupan gue cuman rekamin suara. Yaudah yuk, bikin yuk. 4 tahun lagi kita baru syuting filmnya gitu. Iya sih. Bisa kan kayak gitu? Kan Sama kayak ini tuh sama kayak model-model KKN Desa Penari, tau nggak? oh iya Ya kan awalnya kan dari Twitter, Iya, dari betul. tweet digabungin jadi film. Dan tweet-tweetnya itu kan bukan tweet yang baru kemarin gitu, tweet yang udah bertahun-tahun. Iya. Nah itu juga yang sebenarnya nih di luar konteks sih, males gue juga bahasnya. Kayak ya udah nggak usah lah. Enggak apaan? Enggak, tadi gue habis bikin podcast di Spotify tentang konten yang kita bikin itu nggak selamanya booming di saat itu, tapi bisa aja konten itu kita bikin tahun ini iya. bisa jadi boomingnya itu di 2 tahun lagi. Ya karena gitu. pengalaman dari video dia sih. Iya. Video yang itu kan. Iya, kayak gitu. Viral pada waktunya itu. Iya, viralnya Tapi ya pada saat gue sebenarnya bikin. sih ya bener sih 50-50 lagi sih, percaya nggak percaya, tapi percaya sih sebenarnya kalau gue ya. Karena apa ya? Mungkin kalau emang nanti bener sisanya kan yang ketangkap itu 8 orang ya. Kan dari 11 baru 8. Tiga orang lagi kan mau ketangkap nih. Kalau emang nanti bener ketangkap dan kronologinya sama dengan video, ya berarti itu bener sih, nyata adanya kayak oh ternyata orang kerasukan kayak gini tuh emang bener-bener ada yang menyampaikan. Nah satu lagi, si Vina ini masuk ke temennya ini, ada hal yang buat dia nggak bisa tenang di alam sana. Lo tau nggak? Apa? Jadi yang pertama itu behelnya dia sama rambut palsunya dia. Oh. Jadi nggak tahu sih ya, ini yang di rekaman suara itu dia masuk apa nggak? Tapi kalau gue yang lihat dari potongan film, behel sama rambut palsunya itu sih belum dicopot ya kan? Tapi nggak tahu ya, ini di cerita aslinya itu kayak gitu kah atau gimana? Tapi di filmnya tuh kayak gitu. Gue belum nyari tahu sih bener apa enggaknya. Cuman yang gue tahu dia belum bisa pergi dengan tenang karena behel sama rambut palsunya dia, rambut apa sih bilangnya, rambut sambung itu belum dilepas. Ya secara agama mungkin kan kayak yang namanya sulam atau apa kan dilarang kan, makanya kayak kita nggak boleh pakai alat perhiasan aja kan nggak boleh kan. Mungkin behel emang harus dicabut apa gimana, tapi katanya sih dicabut pas hari itu juga. Tapi gue nggak tahu ya kalau kejadian dunia nyatanya itu bener apa enggaknya. Cuman kalau ngeliat dari
dari apa ya, dari kejadiannya agak miris banget sih. Yang mirisnya itu gue denger dari cerita bokapnya yang di Denny Sumargo tadi tuh, bokapnya itu sempet lihat kalau kata kepolisian kan dia kecelakaan di trotoar yang nabrak ini gitu kan. Tapi ngeliat posisi tiang listrik sama trotoar tuh kayak nggak ada kejadian apa-apa gitu. Ya logikanya gini aja, kalau lu nabrak motor lu pasti hancur iya, kan. Iya, dan bokapnya pun sempet nyari tahu kayak motornya itu sehancur parah apa ya kan, sampai anaknya luka penuh darah kayak gitu loh. Ya bener sih, bapaknya tuh bagusnya ada kepikiran kayak gitu loh, namanya. Ya makanya kan tadi gue bilang tahu, kan? kayak gitu kan, skenario kayak gitu kan bisa dibeli pakai. Ya berarti ada oknum, ada salah satu oknum yang nih lu ngomong kayak gini nanti ke orang tuanya tuh gue kasih berapa, kayak lu ngomong ke orang tuanya kayak gitu buat ngilangin bukti. Iya. Gitu. Terus juga kan kata si kakaknya si korban ini yang ngasih tahu kejadian pertama itu ternyata itu pelakunya. Maksudnya salah satu dari 11 orang itu ya. Kenapa gitu? Kenapa harus si pelaku ini? Ya kan? Iya, berarti kan emang itu ada di tanda kutip kan ada kasus berencana ya, apa sih bilangnya? Iya. Pembunuhan direncanain gitu ya kan. Yang awalnya rencananya cuman katanya pengen memuaskan diri dia terhadap cewek itu. Ya ibarat katanya pengen perkosa cewek itu doang, balas dendamnya karena ditolak-tolak ya kan. Tapi karena si cewek ini kan katanya awalnya ditutup ya. Cuman pas abis digilir sama anak-anak itu tuh kebuka dan itu langsung dibunuh. Mungkin saking nggak mau ketahuannya, ya dibunuh lah. Katanya sih matanya ditusuk apa dicolok ya? Gak tau sih. Itu tuh simpang siur banget. Gue bingung di Indonesia tuh gitu ya. Ada kejadian apa? Isunya tuh terlalu banyak nggak sih? Sampai kayak ternyata kejadiannya tuh kayak gini tahu, bukan ditusuk, bukan diiniin gitu ya kan? Kayaknya harus banget ngomong sama Vina. Vinanya mana? Hadir. Vinanya mana? Adanya dia lah. Itu apa namanya, ya nggak tahu ya, orang di sini tuh kejam-kejam banget anjir. Kalau dulu ada kasus anak minta dibeliin motor sama orang tuanya, nggak dibeliin motor, orang tuanya dibunuh. Itu parah banget sih. Kalau apa minta motor spesifik gitu, Aerox gitu kan. Kalau misalnya kadang ada beberapa anak yang nggak bisa ngelihat kondisi perekonomian keluarga gitu kan, cuman pengen biar kelihatan keren. Nggak diturutin. Iya, nggak diturutin, orang tuanya digebugin. Ada yang kasus anaknya pinjol beberapa tahun, bapaknya depresi, ibunya yang dibunuh, dimutilasi. Lu tau gak sih yang waktu itu bapaknya bilang mau daging nggak tuh daging istrinya, anjir serem juga mau daging nggak. Oh, yang di kampung itu suaminya mutilasi istrinya. Iya, yang kalau pas di penjara cuma ketawa gitu doang, ya kan serem juga sih. Psycho anjir. Serem banget sih sumpah. Terus ya itu anak orang tua, orang tua ke anak. Tadi gua ngomong apa sih? Apaan sih lu, Kak? Iya, anak ke orang tua kayak gitu. Ada juga orang tua ke anak yang gue bilang sama lu, yang anak 13 tahun depresi gara-gara orang tuanya ngejualin handphone anaknya, ngejualin ya anaknya itu beli kayak gitu tuh ngumpulin duit sendiri sampai anaknya, yang tadi Pak Is juga bilang sama gue kalau ternyata nggak cuma handphone yang dijual, ada sepeda, yang anaknya beli itu tuh dijual juga sama orang tuanya. Enggak, itu ternyata kan abis dia depresi ada netizen yang donasi gitu. Terus hasil donasinya itu dijual lagi sama orang tuanya. Tuh kan? Orang tua siapa nih? Orang tua anaknya yang depresi itu. Yang depresi siapa? Itu yang Goblok. 11 tahun. Kan anak yang depresi itu anaknya. Kan tadi kita lagi bahas kasus apa sih? Itu loh yang tadi gue bilang, yang anaknya punya barang-barang dijual sama orang tuanya. Terus anaknya jadi depresi. Anaknya umur 13 tahun kan? Berarti bukan Vina. Lain, beda lagi. Lah, tadi kan kita ngomongin itu. Iya, ya udah terus. Jadi dijual lagi sama orang tuanya. Jadi dijual lagi orang tuanya. Dijual sama orang tuanya. Gitu. Orang tuanya ngejual anaknya apa? Ngejual diri. Nah, kalau lihat dari kronologi di berita. Kan dulu kita bahas yang tadi dulu.
nggak sesuai konsep. Udah lanjut. Tadi gue ngomong sampai mana tuh? Sampai dijual. Nah itu yang dijual, itu yang didonasiin itu apaan aja? Katanya sih handphone sama sepeda. Sepeda. Handphonenya kan yang dia nabung. Iya, itu kan udah dijual. Iya, gue nanya doang, santai aja, kenapa sih? Pantesan dikomplain di Google aja. Terus? Pelayanannya begini. Lah emang gue di sini lagi ngelayanin? Ya enggak kan, biasanya pekerjaan sama ini kan Kan kata lo gini, kalau dia tolong bedakan tulalit ya. tempat. Tuh gue mah kalau podcast sama Kandre ujung-ujungnya gue terpojoki gitu sih, males. Ngomong lagi nih. Tulalit. Kan kita tadi awal lagi bahas kasus Vina. Ya udah, ayo. Kan gue mendalami Vina nggak jadi kan? Sampai malah lupa kan tuh mau ngomong apa tadi tuh? Awal kronologinya tadi lu mau bahas kronologi. Iya. Sekarang kita puter balikin aja. Coba kalau lu ada yang di posisi seorang Eki atau Vinanya. Sebagai orang tuanya aja dah. Orang tuanya Vina dah. Ya, kalau gue sih jelas ya sama kayak harus gue cari tahu dulu kecelakaan dan gue lihat kondisi sekitar. Biasanya kecelakaan itu kalau misalnya belum 1 hari biasanya kan ada bercak itu tuh di aspal. Goresan gitu ya. Itu satu. Terus kalau misalnya kejadiannya di aspal yang tadi yang orang tuanya Vina bilang itu ya, pasti tiang listrik itu ada perubahan bentuk, trotoarnya ada perubahan bentuk. Terus ya pasti ada goresan-goresan di aspal itu sih kalau kecelakaan ya. Tapi kalau misalnya nggak ada goresan terus dia bilang kecelakaan, berarti ya secara logika itu kan nggak masuk akal. Karena biasanya kayak gini nih, ini nih kembali lagi ke ekonomi seseorang ya. Kalau misalnya si keluarganya si almarhum ini, misalnya keluarganya almarhum ini bukan orang yang berada, dia pasti nggak mau terlalu frontal ngomongnya karena takutnya nanti di hukum di Indonesia ini kan bisa membalikan yang tadinya korban jadi pelaku nih. Karena merasa si orang tuanya ini tuh terlalu nge-push untuk mencari tahu, akhirnya nanti dibilangnya ada hukum yang ada itu yang namanya pencemaran nama baik, merasa dituduh. Nah, di Indonesia tuh ada macam-macam yang kayak gitu tuh. Iya, fitnah. Terus di Indonesia tuh aneh, makanya kayak lu pernah nggak sih dengar berita yang ada perampok masuk ke rumah lu, tapi dia punya golok, lu punya pisau, lu menyelamatkan diri dengan pisau itu dong. Ternyata si perampoknya yang kebunuh sama lu, tapi lu yang jadi pelaku. Iya. Iya, ya? Pernah denger, iya. Nah, kayak gitu di Indonesia tuh kayak gitu. Kita mau mendefense diri kita mau nyelamatin diri kita dengan dia juga merugikan kita. Ya, masa tiba-tiba kita jadi pelaku? Iya. Padahal kan pembunuhan, jadi kasus pembunuhan. Iya, jadi kasus pembunuhan kan. Makanya kalau misalnya ada kayak gitu di Indonesia, kita harus kayak gimana gitu, kita diem aja sampai dibunuh gitu. Iya. Nah, kayak gitu di Indonesia tuh aneh hukumnya. Hukum di Indonesia merah tuh aneh. Merah. Jadi itu yang tadi gue bilang, yang kadang lu kalau misalnya lu sebagai korban tiba-tiba lu bisa jadi pelaku cuman karena ya kayak gitu, lu nge-push pengen cari tahu gitu, lu nanya oknum polisi, padahal lu cuma sekedar nanya nih, kok bapak gini ya. Si oknum polisi itu kalau merasa dia tersinggung bisa aja dia merasa pencemaran nama baik gitu. Padahal kalau misalnya gitu ya kayak kita lah, misalnya di Indonesia lu nada keras dikit aja kalau misalnya itu pasti dibilangnya marah kan, padahal mah enggak gitu. Kayak kasus gue ya. Iya. Tapi bener juga sih yang kakaknya si korban bilang, ya karena udah nggak ada punya bukti lagi ya kita nggak nelusurin itu lebih jauh gitu. Tapi setelah adanya rekaman itu ya dia nelusuri lagi ke Polres itu gitu ya guys. Kalau di Indonesia susah lo kayak gitu. Kenapa ya kayak kalau gitu? lu punya cukup
kekuatan finansial yang baik, lu bisa sewa pengacara. Makanya sekarang dibantu sama Hotman Paris kan? Iya, makanya kan kalau Alhamdulillahnya ya. dulu ya mana ada orang yang kayak gitu, mana ada tahun 2016 mungkin kalau misal perekonomian lu yang biasa-biasa aja, lu cuma tinggal di kampung, lu gimana gitu. Mungkin pertemanan lu cuma sekedar ya sesama orang kampung gitu, lu nggak ada kenal pengacara, lu nggak cukup tahu bagaimana sistem hukum berlaku di Indonesia, lu nggak tahu bagaimana. Mungkin kalau di kampung tuh kayak ya udah pelaku udah ketemu tuh udah clear gitu kan urusannya gitu. Ya nggak ya kalau misalnya mau diusut ya usut sampai ke akar-akaran, tapi kan nggak bisa kayak gitu. Kalau dengar dari berita sih katanya sih kalau yang pelaku yang udah ketangkap duluan itu dihukum selama 8 tahun apa 7 tahun gitu. Terus lebihnya 3 orang ini nih kayaknya nih bakal seumur hidup sih. Gue kalau jadi keluarga sih gue minta berbalik ini sih, maksudnya kayak sampai mati dah lu kalau bisa, maksudnya dibunuh kayak apa, karena kan seumur hidup itu kan belum tentu dia benar-benar seumur hidup nggak sih? Makanya kayak ya. Terus ada lagi kalau misalnya kasus hukum di Indonesia tuh, kalau dulu gue pernah dengar ada berita nenek-nenek ngambil batang kayu dihukum berapa tahun, sedangkan koruptor cuman ya dihukum kayak gitu doang, jelas-jelas merugikan negara. Yang batang kayu ya cuman seberapa sih batang kayu gitu, apa gak sih banyak merugikan orang, apa sih untungnya gitu, dan ini korupsi cuman kayak gitu ya. Ya makanya banyak yang bilang hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tuh ya di Indonesia kayak gitu ya, buktinya pelaku si almarhum Vina aja dia orang-orang kebal hukum gitu, dia ngerasa kebal hukum, dia bisa beli hukum, kasus-kasus kayak gitu. pelakunya sih ya makanya orang kerja di pemerintahan bukan niat dengan melayani, tapi ingin melindungi dirinya sendiri gitu. Dengan kekuasaan yang dia punya, dia kerja di pemerintahan, dia seorang polisi, dia seorang dulu bokapnya Mario Dandi seorang dirut di pajak gitu. Iya, seorang dirut gitu. Terus ada lagi yang kayak misalnya kemarin menteri apa tuh yang SYL gitu. Gue lupa menteri apa tuh SYL. Dia pakai dana kementerian untuk kehidupan pribadinya dia gitu. Yang 270 juta. Bukan, beda itu. Bukan untuk melayani gitu, tapi untuk mencari keuntungan diri sendiri. Di Indonesia tuh begitu. Ya. Di Indonesia tuh ya uang itu lebih berharga daripada kejujuran gitu. Iya yang balik lagi kayak yang podcast kita waktu itu, lu bisa uang itu bisa beli kejujuran. Iya, uang itu bisa beli kejujuran lu gitu. Bisa beli ya diri lu, bisa beli keselamatan lu ya kan, kehidupan lu. Minum dulu teh pucuk harum. Bukan sponsor. Kalau misalnya ini sponsor, kalau misalnya teh pucuk masuk ke podcast ini, gue bakal minum teh pucuk. Teh pucuk itu nggak bikin batuk. Tapi kalau dia nggak sponsor, gue bakal bilang teh pucuk itu bikin batuk. Penjilat sekali Anda. Kalau udah minum teh pucuk, pasti makannya ada. Ya kita nggak sponsor, tapi ini emang favorit kita sih. Gua enggak. Lu doang. Nggak apa-apa. Oke lanjut ya. Tapi gue mau nanya dari segi penglihatan cowok ya. Aduh, kenapa? Kenapa sih cowok tuh kalau kan ya kita bahas ke Vina ya. Kan udah ditolak nih. Apa sih yang bikin lu kayak aduh gue harus dapetin itu kadang cewek. Cowok tuh penasaran. Iya, kalau udah penasaran nih, tapi tuh cewek tuh gak bakal bisa, atau kayak penasarannya cuman karena nafsu kah apa kayak gimana? Ya gue nggak tahu ya, penasaran cowok kayaknya beda-beda deh. Tapi lu pernah nggak punya perasaan yang kayak gitu? Kayak mau bunuh? Bukan anjing. Iya kan? Bukan, maksud gue kayak oh gue pernah nih demen sama cewek misalkan lu gitu, terus kayak lu nggak bisa dapetin dia, terus kayak lu terobses banget sama dia sampai kayak gue nggak mau tahu gimana caranya gue harus dapetin dia. Gue ya udah gitu aja. Ya salah nanya sama orang bego ya. Maksud gue kayak pernah nggak sih yang langsung kayak aduh gue harus ngejar dia banget gitu? Iya, enggak kayaknya gue bukan orang yang kayak gitu. Kayaknya pernah deh. Enggak bercanda. Gue bukan orang yang kayak gitu. Bukan orang kayak gitu. Tapi kayak yang si pelaku ini kayaknya bukan cuma
cuma sekedar suka deh. Iya ya. Obses Obses dengan nafsunya dia sih kayaknya ya. sampai segitunya banget kan. Iya rata-rata yang kayak ini kan berita yang kayak gini tuh kayak udah sering lah ya didengar gitu ya kan, kayak karena suka, karena ditolak terus langsung diperkosa di ini apa. Itu tuh lu suka karena emang karena suka atau karena dengan makanya suka seksnya doang iya, gitu. kan banyak yang lu suka dengan segala kekurangannya atau lu cuman sekedar suka nafsu doang gitu. Beda loh, suka yang bener-bener nggak suka penas. Makanya kan kalau Apa sih misalnya tadi? lu suka dengan semua kekurangan dan kelebihannya, lu akan menerima dia apa adanya dong. Tapi kalau misalnya lu suka sama dia cuma sekedar nafsu, setelah nafsu itu terlampiaskan ya udah. Ibaratnya kayak gini, kalau misalnya lu makan, ketika lu lapar apapun yang akan lu makan itu akan terasa enak kan. Tapi ketika lu udah selesai, udah kenyang, apapun yang lu lihat ya kayaknya udah biasa aja gitu. Nah itu suka karena nafsu itu sama kayak lapar. Mungkin lo kalau misalnya lagi lapar banget nih, lo 2 hari nggak makan cuma lihat nasi, telur ceplok sama kecap tuh kayaknya makan udah enak banget dah. Tapi kalau misalnya lo udah kenyang nih, lo ngeliat kayak gitu ya lah makan apaan sih nih gitu. Kadang yang tadi lu bilang ya, makanya kalau sama cowok atau siapa gitu mulut harus dijaga. Kadang nih ya perempuan itu bisa tahu ngejaga mulut kalau nggak diganggu lagi, ngerti nggak? Kayak udah cukup sekali nih, udah ya tolong jangan ganggu gue, ya udah stop gitu cowoknya. Kadang kan cowok kan kayak ada yang masih ya ganggu gimana Ya gitu. itu. Itulah yang bikin buat emosi kita naik, yang bikin kayak kita jadi kasar sama si cowok itu. Kan kita juga ilfeel, risih gitu kan, merasa keganggu gitu loh. Iya itu balik lagi, cowok itu biasanya karena rasa penasarannya dia coba lagi gitu. Siapa tahu luluh gitu. Coba lagi siapa tahu luluh. Ya kayak, atau mungkin kalau misalnya lu ya berkacanya, lu coba deh berkaca sama kasusnya Rafindra ke lu. Enggak, dia ini contoh. Aja. Kenapa kasusnya ke sini? Contoh. Bisa nggak sih contohnya tuh yang lain aja gitu loh. Rafindra ke lu sama si D ke lu. Coba deh lu lihat. Kalau misalnya si R Gua harus lihat apa, Kak? Enggak nih, dengerin dulu. Kalau misalnya si R itu masih penasaran sampai dia pengen obses banget, dia sampai sekarang dia masih ngejar-ngejar lu. Kan dia Si R. Iya si R ya kan udah. Tapi coba lu bayangin sama si D, sampai lu diteror, sampai dia datang ke rumahnya. Beda kan? Beda kan? Itu kan sebenarnya lu bisa belajar dari 2 kasus itu gitu loh. Tapi untuk perjalanan ceritanya beda ya. Iya kan sebenarnya dari 2 kasus itu lu bisa bisa menelaah lah secara dewasa. Jadi maksud tuh gue harus berkaca pada diri gue sendiri. Iya iyalah. Kita kan makanya kan selalu bilang take a mirror. Yes. Kita harus ngaca sama diri kita sendiri Yes, gitu. tunggu gue ngaca dulu. Oh ya, ilfil. Ya, kenapa harus dia sih? Itu kan contoh. Kan gue cuma ngasih Maksud contoh. gue kan kayak kenapa sih cowok gitu kayak gitu obses gini Ya loh. gue nggak tahu, gue bukan cowok yang kayak gitu. Iya yo, gue tahu. Maksud gue kenapa Coba tanya sih? Dika. Ya emang kayaknya harus berbalik ke cerita gue aja ya, yang lebih kayaknya emang mirrornya tuh pas banget. Jadi Coba ya, tanya Uplah deh, Uplah. Lu ada cowok yang pernah kayak obses banget sih? Apa obses? obses banget sama Kayak- lu. Oh, nggak ada sih. Lu jangan nyebut nama. Dikat ya, gak mau tahu gue dikat. Iya. Terus Maksudnya Nggak ada masih ngejar-ngejar lu gitu. Oh, kalau gue nggak tahu sih ya obses atau gimana, cuma itu zaman SD banget, zaman SD. Terus gue sampai mamanya tuh tapi nge-support anaknya buat deketin gue gitu, tapi gue nya nggak mau. oh gitu. Karena dampaknya gue dibully. Soalnya si anak ini Kenapa tuh? Si anak ini tuh ngejar-ngejar gitu kan. Ngejar-ngejar gitu tuh si anak ini tuh gagap gitu. Anak Anak cowoknya ini gagap, terus gue jadi kayak lu kan ini bercandanya bully namanya Iya, SD jadi ya kan? lebih ke bully jadinya. Ya lu juga cuma malu. si cowok ini juga emang kayak gak bisa dibilang
dibilang obses sih mungkin enggak, tapi emang ngejar-ngejar gitu. Ngejar-ngejar lo gitu. Iya, cuma kalau sekarang mungkin dia udah dulu gue bego banget kali ya gitu, mungkin dia gitu sekarang. Oh. Iya kadang gitu tahu cowok tuh misalnya nih gagal nih dapetin, kok gue bego ya ngejar-ngejar dia gitu. Lah gue bego ya, ngapa milih dia gitu Tapi Kak? Nah itu emang lu bego. Cowok tuh kalau emang kayak ngerasa dia suka tapi dia nggak ngedapetin tuh biasanya logikanya kacau balau. Jadi Iya. emang harus hati-hati sama cowok yang Iya kan kita juga cewek udah pasti hati-hati ya, tapi kadang cowok tuh gimana ya, gak ngerti gitu loh Kak, maksudnya Iya makanya ini tuh udah sebenarnya kan udah bilang sampai kayak kita udah bertutur dengan alus yang kita punya sampai berkasar-kasar sampai yang kita punya gitu loh. Pernah sih gue pengalaman gue ya. ini pengalaman lu Iya lagi. nih sumpah ini pengalaman gue. Ini mah beneran cerita nyata ya kan. Ini filmin nggak? Nggak tahu sih. Gue nggak ngerti itu cowok kenapa. Awalnya itu cuma gara-gara sholat taraweh. Terus dia ngeliat gue itu kayak anjay pandangan pertama gitu loh, asik. Pandangan pertama yang dimana ya sebenarnya nggak pandangan pertama sih, gue udah sering lihat dari kecil gitu loh, udah tahu dia dari kecil gitu lah istilahnya, cuman nggak yang intens tahu semuanya gitu. Ketemulah di tarawih itu, tiba-tiba dia suka aja gitu sama gue, terus ngungkapin semuanya lewat surat kertas. Iya, iya. Dengan lagu Surat Cinta untuk Starla. Anjay. Padahal nama gue Disa bukan Starla ya kan. Ya kan? Jangan ngasih tahu, terus ujungnya akhirnya gue baca sambil nyanyi ya kan. Ditulis semuanya sama dia. Akhirnya cuman lu mau nggak jadi pacar gue gitu doang. Itu gue nolaknya nggak yang nolak kayak A few moments later. gue nolaknya nggak nolak yang kayak langsung gitu ya, perantara lewat orang. Apa sih, gue tuh nggak tahu dia gitu. Gue coba jawab itu. Ya gue juga punya cowok, itu gue bilangnya gitu. Padahal mah enggak, gue bilangnya punya gitu. Terus dari situ besokannya terawih lagi, dia cuma ngatain gue bajingan, cewek bajingan anjing. Biasanya gitu tahu. Terus kata gue gini, salah gue di mana? Eh, Sampai gue dibilang bajingan, gue Kadang- bilang aja banci. cowok kayak gitu. Dulu juga gue pernah punya teman kayak gitu ya. Tiba-tiba pas kita ketemu lagi, anjing murahan banget tuh cewek. Lah kenapa ya? Dia ditolak dong. Iya. Dia ditolak, ternyata dia marah gitu. Dia marah karena ditolak. Makanya ini tuh sebenarnya pesan. Sebenarnya banyak pesan sih dari sebenarnya kalau misalnya kita ambil kita cabangin gitu ya. Film Vina Sebelum 7 Hari itu kan banyak pesannya gitu buat kalian para kaum perempuan itu hati-hati. Kalau misalnya pilih pasangan, terus lihat orangnya. Kalau misalnya kayak ngelihat lu tiba-tiba suka kan aneh gitu kan. Pasti kalau misalnya kita suka sama seseorang itu pasti ada kayak satu hal yang kayak gue suka deh sama stylenya dia gitu. Style itu biasanya dilihat berkali-kali ya, nggak mungkin cuman tiba-tiba masa gue pakai kaos sama celana pendek lu suka kan aneh. Pasti kan nggak ada. Kalau misalnya gue pergi misalnya pakai kaos flanel, celana jeans, sneakers, dan ketika lu ketemu gue terus berulang-ulang kayak gitu dengan style yang sama cuman pakaian yang berbeda. Nah itu kan biasanya suka. Kalau misalnya cuman sekedar suka kan biasanya cewek itu kan suka artis Korea ini cakep deh, cuman sekedar sukanya dia kan sama suka mencintai kan beda tuh cewek. Nah itu harus hati-hati tuh perempuan tuh sama Kalau kayak gitu. gue dulu Kalau sekedar- dulu bego. Nggak, kalau sekedar suka dulu dari cowok tuh dari suara. Sama kalau ngeliat langsung tuh dari segi rambut. Kalau gua Botak. Hah? Kalau Pitak. botak. Nggak, rambut jambul gitu ya, kayak potong jambul. Bukan Dia tuh jambul. suka cowok-cowok rambut mohak gitu loh. cemek gitu. Enggak cepmek, di sininya Mohak. tuh rapi. Di sininya tuh rapi, tapi di situ ada jambul kayak bisa gini loh. Iya gitu. mohak kan. Emang Oh mohak ya? ini polem. Yang gitu nih. Iya kan? anjing. Iya kan polem. Bukan. Poni lempar gitu. Bukan poni lempar, ih. Tau gak sih? Mulet. Enggak mulai. Ini cepak ngehe. Lu tahu pemain bola gak sih? Tahu Cristiano Ronaldo. Ini Oh yang begitu. yang begini, ini kan cakep. Dulu tuh ngeliatnya dari situ, tapi yang waktu itu yang bego ngeliatnya cuma dari suara. Gitu. Emang suaranya bagus. Suaranya ya bagus ya, VN dulu. apa? Iya kalau yang mantannya suaranya bagus, otaknya nggak ada ya. Apa lu yang nggak ada otaknya? Apa lu? Ya sih kayak gitu.
Makanya kenapa mantan gue jadi obses banget ya sama gue ya? Nah itu kan lu, kan tadi gue bilang dari kasus. Iya, emang udah bahas gue aja deh. Emang udah bahas gue aja udah. Makanya tuh kenapa gue tuh nggak sukanya gitu sama cowok kalau udah obses tuh kayak gitu. Makanya apalagi kalau misalnya dia tipikalnya nekat itu lu harus hati-hati tuh. Kayak itu tuh. Siapa? Ya lu tau lah, kena siapa lu? Rafindra. Monyet. Jangan pertama, gue udah gak mau berurusan lagi. Iya tapi kan dia udah deket sama si Vina. Jangan lu. Ya lu apa namanya, lu bilangin tuh sama si itu. Gue gak perlu bilangin biar dia yang tahu aja gimana. Jangan sampai nanti sebelum. Gue gak mau ngejelekin orang ya, tapi kalau gue ke si cowok itu ya emang karena gue gak mau. Bukan karena kayak gue dibilang anjing sampai gue dibilang so jual mahal gara-gara tuh cowok cakep kan. Kayak gimana Emang ada gitu yang bilang biasanya. begitu? Tante gue sendiri. Kata tante gue gini, kenapa sih gak mau sama dia aja? Nggak mau aja, lu jual mahal banget gitu. Ya Allah kesannya kayak gue gimana gitu kan, gue punya tipikal yang rambut jambul gitu yang ya keren lah. Makanya gitu. buat cowok-cowok yang rambutnya jambul, ini nomornya Disa ada di sini. Gue lagi nggak jual diri anjing. Aduh, ini bahas apa sih? Jadi gue yang kena heran. Iya makanya buat cowok-cowok, buat cewek-cewek ini sebenarnya. Ya sebenarnya buat cewek-cewek juga hati-hati. Buat cewek-cewek ngomong. hati-hati. Kayak gue orangnya kan asal Lu kan ceplas-ceplos dulu aja. pernah dapet dapet cowok yang cowoknya tuh obses banget kan. Wow, itu obses banget sih, Iya, makanya parah. hati-hati. Nggak tahu sih, mungkin kayaknya sih sampai sekarang mungkin masih sih kayaknya. Oh masih berhubungan? Nggak berhubungan. Yang Sapam Hotel itu kan? Bukan. Pokoknya kalau Sapam Hotel tuh si Asia tuh ini banget ya. Iya ya, Asli tuh seneng banget tuh kalau bahas masa lalu gue. A few moments later. Ya udah, berarti pesan Intinya yang diambil itu buat iya, perempuan ya buat hati-hati perempuan, ya. hati-hati. Buat Tapi tolong juga cewek-cewek, buat cowok-cowok, tolonglah untuk nafsu-nafsu yang kayak gitu-gitu tuh. percuma lu ngomong kayak gitu tuh, percuma buat laki-laki. Cuma dong buat lo juga. Percuma. Terus gimana dong? Ya gimana ya? Ya sadar diri aja sih sebenarnya kalau emang Susah, percuma. kalau emang lu tahu lu nggak bisa dapetin dia ya udah gitu loh, jangan sampai lu ngilangin nyawa orang gitu, nggak usah sampai ngelukain Sebenarnya itu fisik. dia ngilangin nyawa orang ya karena mereka takut ketahuan sih. Jadinya ya mau nggak mau buat nutup kasusnya itu ya dibunuh. Tapi sadis juga sih caranya. Miris banget sih gue ngeliat si Vina itu tuh. Satu, kasihan ya, kematian sebelum meninggalnya itu tuh miris, diperkosa secara bergilir. Anjir lu bayangin bergilir, itu berapa orang? 11. Satu lubang anjir. Ya udah sih. Enggak, gue tuh dari tadi mikir, anjing itu di bergilir sakitnya kayak apa ya? Iya maksudnya kita sebagai perempuan ya udah pasti tahu lah ya kayak gimana ya kan. Kan kita belajar juga kan untuk kayak dikasih kayak gitu-gitu. Ih, parah sih cowok, kenapa sih kayak gitu? Sedih deh gue. Kalau emang mau ya bilang gitu. Apalagi nih? Berarti kalau misalnya umur kayaknya si almarhum itu seumuran sama gua ada. Enggak deh. Dia itu 2000 berapa kejadiannya? 16 itu 16 tahun ya? Oh dia keren tahun 2000. Nah, gue ingat itu tahun 2014 mulu dah. Enggak, kasus apa sih? Itu 2014 tuh kasus apa? pesawat MH. Lu kayak pengen ngungkapin kasus 2014 anjir, ngapa sih? Enggak, semalam itu gue lagi nonton kejadian pesawat MH370 hilang. Dan itu kejadiannya kan 8 Maret 2014. Gitu. Dia kelahiran tahun 2000. Berarti sama Gusti tahun berapa ya? Gusti aja berapa? 2002 ya? Hah? 2003 ya? Tuan dia lah. Ya pokoknya umur-umuran kalau sekarang berarti umurnya berapa? 24 ya? Iya 24. 24-an gitu ya. Kalau beliau almarhum masih hidup ya. Kasiannya, tapi pemain yang sekarang di filmnya tuh mirip banget tau. Ya iyalah Maksudnya bisa nyari orangnya ya. Iya pasti dimirip-miripin lah kayak film B.J. Habibie sih. aja si Itu jadi kontroversi tau. apa? Kontroversinya? Karena pemainnya itu masih umur 16 tahun. Oh iya. Dan banyak orang di
X itu yang gak mau nonton karena si pemain itu umur 16 tahun, terus secara umur 16 tahun mainnya yang adegan kayak gitu. Ya, tau Jadi yang kayak, pas kasus, iya, itu. Kontra juga buat. Tapi adegannya tuh nggak yang itu kan, maksudnya yang Gue kurang tahu sih karena gue nggak nonton. Gue sih cuma ngeliat adegan di bagian yang dia di kamar mandi doang sih, yang emang si cowok Cuman itu tuh banyak kayak yang nggak mau nonton karena pemainnya itu di bawah umur dan adegannya itu adegan dewasa gitu loh, jadi kayak mereka. Iya sih, kurang harusnya nggak boleh sih ya. Parah ya, kenapa nggak manggil gue aja ya? Goblok. Bercanda. Apalagi Kak, leher gue kelihatan asli aja. Udah. Ntar dulu. Udah. Buat cowok-cowok di luar sana. Yaudah sih, udahan aja gitu, kayak gue jadi takut deh kalau ngomongin obses gitu. Iya makanya. Serem anjir, sumpah. Di teror itu serem. Iya. Serem banget. Lu pernah kan diteror? Serem banget Kak. Iya. Ibaratnya ya gue di teror juga udah kenal gitu ya. Apalagi kalau misalnya belum kenal kan? Yang belum kenal pun juga gue takut sih. Mm-mm. Ya, yang pertama gue pikirkan kayak yang satu, takutnya itu orang punya pasangan. Yang kedua, ya jadi bahan omongan sih. Terus juga kayak, kenapa sih ganggu gue? Lu inget gak kasus teror yang kata SMS di HP gue di sekolah itu? Yang sampai di nelpon gue. Iya. Itu serem juga tuh. Itu gue tuh sampai sekarang belum ketemu pelakunya, dan itu bukan gue doang loh Kak. Banyak ya? Ya rata-rata anak metik. Mm-mm. Si Bunga juga kena, Aya kena. Parah sih tuh yang WA gue sampai SMS gue sampai kayak gitu. Dia SMS ya? SMS yang gue SS. Anjir, ada yang SMS gue enggak lama nelpon. Gue halo-halo enggak ada, mati. Ya udah itu aja sih sebenarnya, pesannya sih itu. Buat para kaum perempuan itu hati-hati sama cowok-cowok yang obses. Karena kalau udah obses tuh biasanya gila anjir. Kalau udah obses itu tuh Ini gue lagi gila nih. Lagi obses gue. Ya udah. Itu aja sih. Kalau gue. Apaan sih dia ya? Ya udah, kita tahu berita Vina cuma kayak gitu sih, karena ya pengen, ya semoga aja kasusnya ini cepet selesai, pelaku utamanya segera terungkap dan ditindak tegas sih untuk pelaku utama. Jujur gue kayak pengennya sih si pelaku utama itu harus dikasih efek jera juga sih. Ya kalau bisa sih ya. Karena gue ngerasa kayak jadi Vina tuh sakit banget sih. Sakit di dunianya itu pas di bergilirnya, sakit di akhiratnya begitu ya kan. Nggak tahu ya kita di akhiratnya dia kayak gimana. Semoga aja almarhumah Vina tenang di sana. Amin. Udah, maksudnya ya dia udah ngungkapin semua yang sebenarnya terjadi kayak gimana. Semoga aja secepatnya terungkap dan semoga Vina tenang di alam sana. Kita mau kirim doa nggak? Asik. Panggil Evita Kan dulu. kita nggak apa-apa, kita berdoa aja kan. Kita kan udah bahas dia gitu ya. Semoga aja Vina tenang di sana. Banyak yang Udah. doain Vina gitu. Udah. Buat keluarganya semoga diberikan Di kekuatan, ketabahan, iya. kekuatan. Semoga ya lancar terus Apanya yang lancar? rezekinya, lancar terus perjalanan buat para aparat kepolisian juga, semoga Bisa bertindak menemukan, adil iya. untuk pelaku dan bertindak adil untuk korban. Gue malah pengen yang oknum yang bilang itu kecelakaan tuh ditangkap juga loh. Iya sih, yang pertama ya, Iya. yang pertama iya. Yang bilang kalau misalnya itu kecelakaan, kalau misalnya ada oknum polisi yang bilang itu kecelakaan, gue pengen itu juga ditangkap. Iya, loh, harus dia. dipertanyakan juga sih Iya. itu, karena kan itu menyebar yang kebohongan sih, Iya. isu yang bohong banget sih, parah. Dia membuat skenario sendiri Iya, dia. betul. Oke. Ya udah. Itu dulu video podcast nggak jelas hari ini. Jelas-jelasin aja. Semoga viewersnya naik lagi. Amin. Dah, Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.